Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Merliana Intan Siti, NIM 202111018. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Sayyid Qutb. Sayyid Qutb yang bernama Sayyid Qutb Ibrahim Hussein Asy Syadzili dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 di Musya, kota Asyut, Mesir. Ia memiliki 3 orang saudara, yaitu Muhammad, Hamidah, dan Aminah. Asyut adalah daerah pertanian. Kebanyakan orang adalah petani berupah yang hidup sederhana dan tidak memiliki tanah sendiri karena kebijakan pemerintah pada saat itu. Ayahnya tidak ingin Sayyid Qutb menjadi petani seperti dirinya. Ayahnya memberi Sayyid Qutb pengetahuan agama dan dia suka membaca dan mempelajari buku sejak tinggal di desa. Ayahnya bernama Haji Qutb Ibrahim, nama yang bisa kita ketahui melalui buku yang ditulis oleh Qutb bersaudara dengan judul 4 Spektrum atau Al-Adfi Al-Arba'ah. Ayah Sayyid Qutb adalah anggota Partai Nasional Al-Hizb Al-Watani yang dipimpin oleh Mustafa Kamil yang juga manajer majalah yang diterbitkan oleh partai. Ibunya bernama Fatimah, seorang wanita sederhana. Ibu Sayyid Qutb juga rajin beribadah. Ia juga memiliki kepribadian yang sesuai dengan agamanya. Tidak mengeluh ketika harta bendanya keluarganya terjual habis, tetapi tetap sabar, selalu optimis, dan percaya diri dalam menjalani hidup. Sayyid Qutb tinggal di lingkungan yang religius. Itu tercermin dalam dirinya yang hafal Al-Quran saat ia masih kecil. Karakter tersebut tidak lepas dari dorongan orang tuanya yang ingin anak-anaknya dapat menghafal Al-Quran. Ayahnya meninggal ketika Sayyid Qutb belajar di Kairo. Karena itu, ia mengundang ibunya untuk pindah ke Kairo. Ibunya wafat pada tahun 1940. Kepergiannya yang mendadak sehingga membuat Sayyid Qutb sangat terpukul hatinya. Di mata penduduk desa, keluarga Qutb adalah keluarga yang dihormati dan dianggap lebih maju daripada yang lain. Ayah Sayyid Qutb sangat dihormati dan disegani oleh penduduk desa sekitar karena dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi. Bahkan beberapa warga ada yang menawarkan diri dengan sukarela untuk membantu keluarga ini. Para petani penggarap yang biasanya menerima upah dari bekerja di daerah pertanian merasa sangat senang ketika mereka mendapatkan pekerjaan di daerah pertanian milik keluarga Qutb. Bahkan seorang pegawai pemerintah yang ditempatkan di desa secara teratur mengunjungi rumah Qutb. Setiap kali keluarga ini mengadakan acara, penduduk desa akan selalu datang untuk memenuhi undangannya. Karena keluarga Sayyid Qutb telah memiliki kegiatan secara rutin pada waktu-waktu tertentu. Dan biasanya setiap acara mereka selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Desa Sayyid Qutb merupakan sebuah desa di Provinsi Asyut yang terletak di daerah pedesaan Mesir. Desa ini terkenal sebagai Desa Syekh Abdul Fattah yang merupakan salah satu kepala desa dan tokoh penting di sana. Sebagian besar penduduk desa ini menganut agama Islam, meskipun sebagian kecil dari mereka menganut agama Kristen. Secara umum, keluarga Kristen ini tinggal di sebuah desa tua yang terletak di punggung bukit dan berjarak sekitar 5 km dari kantor kepala desa. Mereka mendiami desa-desa kuno yang sangat tua. Bahkan Al-Muqrizi, sejarawan, pernah menyinggung
permukiman mereka dalam bukunya yang berjudul Jejak-Jejak Al-Muqrizi atau Al-Qutat Al-Maqriziyah. Ia menyebut desa itu dengan nama Musyah. Orang-orang Nasrani yang tinggal di desa ini bahkan punya gereja sendiri. Penduduk desa memiliki standar hidup yang tidak terlalu rendah jika dibandingkan dengan desa lain. Jika dilihat dari jenis pakaian dan makanan yang mereka konsumsi, seperti kacang-kacangan, daging, sayuran, dan buah-buahan, penduduk desa bisa dikatakan termasuk dalam kelas menengah. Setiap keluarga harus memiliki rumah, besar dan kecil. Penduduk desa tidak mengenal rumah-rumah tanah liat. Mereka hanya tahu rumah-rumah yang terbuat dari batu bata merah atau bata tanah. Rumah-rumah juga dibangun bertingkat hingga lantai 2 atau 3. Bahkan ada yang setinggi 4 lantai. Sebaliknya, rumah berlantai 1 sangat jarang. Rumah Sayyid Qutb di desa tempat rumah Sayyid Qutb menghabiskan masa kecilnya adalah rumah keluarga yang besar dan baik, seperti kisah Sayyid dan teman masa kecilnya. Namun, rumah itu bukan lagi milik keluarganya karena ayahnya terpaksa menjualnya. Ini adalah akibat dari kesulitan ekonomi yang menekan mereka dan beban bimbingan hidup. Salah satu petugas desa telah membelinya setelah dia meninggal. Rumah itu menjadi lapuk dan runtuh karena tidak ada ahli warisnya yang peduli dan ingin merawatnya. Sebenarnya, semua anggota keluarga keberatan dengan penjualan rumah tersebut, karena rumah adalah tempat kakek, ayah, dan ibu cucu mereka tumbuh dewasa. Tentu saja semuanya memiliki kenangan dengan rumah itu. Perang Dunia I pada tahun 1914-18 yang melibatkan Inggris dan Turki mempengaruhi suasana politik di Mesir. Para pemuda dan mahasiswa menuntut agar dominasi Inggris di Mesir harus segera diakhiri dan Mesir harus bebas. Revolusi mulai menunjukkan titik terang yang ditandai oleh pernyataan Inggris tentang kemerdekaan Mesir pada tanggal 28 Februari 1922. Dengan kemerdekaan itu, Mesir secara resmi menjadi kekaisaran yang berdaulat dengan Fuad tahun 1917-36 sebagai raja pertama. Secara umum, kondisi sosial penduduk Mesir pada tahun 1906 ketika Sayyid Qutb lahir dan berkembang sangat memprihatinkan. Penduduk terutama di daerah pedesaan hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Pendidikan Mesir pada waktu itu juga sangat memprihatinkan. Tingkat buta huruf di Mesir mencapai 99,4% untuk wanita dan 91,2% untuk pria. Setelah itu, Sayyid Qutb banyak menyibukkan diri dengan dunia penulisan. Tulisannya tersebar luas di berbagai artikel dan surat kabar Mesir, mulai dari seni dan sastra hingga politik. Pada waktu itu, Sayyid Qutb memiliki kedekatan dengan Gamal Abdul Nasser. Tetapi di kemudian hari, hubungan itu memburuk setelah Nasser mulai menyiksa kelompok Ikhwan. Sayyid Qutb akhirnya bergabung dengan kelompok Ikhwan pada tahun 1953. Alasannya adalah bahwa Ikhwan dianggap sebagai organisasi yang bertujuan untuk menciptakan kembali dan melindungi komunitas politik Islam. Kegiatan Ikhwan sangat mengesankan Sayyid Qutb. Ia banyak dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Muhammad Asad, Abdul Hasan Ali An-Nadawi, Taha Hussein Abbas Al-Akkad, Ahmad Az-Zayyad, dan Abdul Aqla Al-Maududi. Selama periode ini, tulisannya lebih diwarnai oleh kritik-kritik sosial dan polemik politik.
Pendidikan dasar Said Qutb selesai pada tahun 1918 di halaman kampungnya. Melihat bakat kecil Said Qutb, orang tuanya berinisiatif untuk memboyong keluarga mereka ke sebuah kota di Mesir, yaitu Hulwan. Dia hidup dengan pamannya yang saat itu seorang jurnalis. Said Qutb melanjutkan pendidikannya di sekolah pelatihan guru dan lulus pada tahun 1928. Pada usia 23 tahun, Said Qutb belajar di Dar al-Ulum dan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada tahun 1933. Selama pendidikannya, ia sering menyentuh pemikiran barat yang pada waktu itu mendapat tempat di kampus. Setelah mendapatkan gelar B.A. Said Qutb bekerja di Departemen Pendidikan pada tahun 1933 sampai 1951. Dia menerima kesempatan untuk mempelajari sistem pendidikan barat. Said Qutb berangkat ke Amerika untuk belajar pada tahun 1948 dan sempat mengenyam studi di 3 universitas berbeda, yaitu Wilson Teachers College di Washington, Greeley College di Colorado, dan Stanford University di California. Said Qutb kembali dari Amerika ketika ada krisis politik di Mesir yang menyebabkan kudeta militer pada bulan Juli 1952 ketika dia kembali ke Mesir. Said Qutb mengkritik sistem pendidikan yang diterapkan di negaranya karena sistem pendidikan barat. Kritik yang diangkat sangat ditolak. Perbedaan pendapat itu membuat lebih sulit, sehingga akhirnya Said Qutb melepaskan karirnya di Departemen Pendidikan. Karya-karya dari Said Qutb. 1. Fi Zilal Al-Quran merupakan salah satu kitab tafsir yang berpengaruh kuat di era modern ini, yang sangat menonjolkan akan pergerakan Islam. Yang kedua, Al-Taswir Al-Fani fi Al-Quran. Buku ini mengupas tentang seni, terutama dalam etika penggambaran dalam Al-Quran. Yang ketiga, Nahwa Mujtama Al-Islami. Buku ini berisi pembentukan masyarakat Islam. Yang keempat, Fi Tarik Fikrah wa Manahij. Buku ini berisi teori dan metode dalam sejarah. Yang kelima, Makrokah Al-Islam Warah Sumal. Buku ini berisi pembenturan Islam dan kapitalisme dan karya-karya Said Qutb lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.